sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tusabbihu lahus samawatus sab'u, langit yang tujuh lapis itu, wal ardu dan bumi, tusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah. Di langit itu enten sab'a samawatin di bawah, tujuh langit yang lapis-lapis itu semuanya bertasbih kepada Allah. Bumi bertasbih kepada Allah, seluruh isinya bertasbih kepada Allah. Bahkan tidak hanya langit bumi saat ini, wa im min syai'in, semua yang diciptakan Allah, tusabbihu bihamdi, bertasbih dan memuji kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengerti cara mereka bertasbih. Seduwoy, wit-witan, watu, semut, kecoa, yang bertasbih. Jadi setiap saat, setiap waktu mereka maca tasbih. Di paling sing makhluk sing kata maca tasbih di awal-awal ini. Kita ini, masya Allah. Dan mereka itu kalau melihat fenomena-fenomena tentang hal-hal yang sifatnya ghaib atau sifatnya nubuah, mereka itu bereaksi. Makanya kalau ingin nulis artikel judulnya berdamai dengan alam. Jadi alam ini bisa kita kita ajak bicara. Contohnya ini kan semerap pawang hutan, nanti semerap pawang hutan. Bukan maksud dulu nanti semerap bahwa ada orang itu berdoa kalau hujan itu mandek. Kalau balik-balik, kalau nanti ikut event MTQ nasional tahun 2000 itu berarti 21 tahun yang lalu, dan ini berarti kota Palu itu Sulawesi Vietnam ya? Tenang ya, Sultan. Itu yang buka Gus Dur, presiden itu Gus Dur. Bangunan bukit kan indah sekali. Tapi pas menjelang acara dimulai udah tahu beres. Dan memang musim penghujan waktu itu. Dan pasti panitia itu menyiapkan jenenge pawang ini. Jadi ketika hujan terus itu ada seorang laki-laki bapak-bapak yang umur sekitar 5-an, gawe jubah, gawe serban ini, potongannya mirip cak makan ini, potongannya, moro melayu tengah-tengah, tengah-tengah lapangan, tangannya diangkat, langsung udah di mana? Jadi memiliki pawang udan. Nah terus ya prosesnya kok sampai udan itu mandek itu ya. Yang jelas Allah yang bikin itu berhenti, tapi kan ada proses. Setelah acara selesai kan banyak penasaran, ya apa caranya? Pulau buatan begini domo, tetap domo ini buatan aneh-aneh. Pokoknya mau ayat kursi, tapi saya berdialog dengan hujan. Saya berdialog dengan hujan. Itu hujan itu bisa ngobrol beda. Nek Jawa nih hujan, kon nyingkir disi. Sementara nyingkir disi. Mbok pindah nanti kan. Yo tolong sebagai IKT pembukaan MTQ nasional ditekani Gus Dur. Ditekani tamu-tamu dari luar negeri macam-macam. Tolong mandek disi, nyingkir disi. Hujannya merespon, hilang. Acara itu sekitar 2 jam. Mari acara mbok beres udan. Jadi udan itu dinego. Ternyata alam semesta ini juga
Nah kita ini kan pemimpin di alam semesta ini. Inni ja'ilun bil ardi khalifah. Kita ini memimpin, Pak. Mereka cenderung lebih tunduk pada kita pimpinan itu beri. Jadi asli ini koyo kita binatang ini dalam naungan kekuasaan kita, dikuasakan Allah kepada kita. Ya betul percaya? Betul percaya enggak tahu di kandangnya aja. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Surat apa nih? Yasin. Sampai nafal kata tapi bagaimana kandungan surat Yasin terkait dengan alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah dan akan merespon kalau ada sesuatu yang aneh. Awalam yarau, apakah manusia itu tidak pernah melihat? Inilah bos halus loh. Apakah manusia itu tidak pernah melihat? Ini bos halus nih. Bosok kasari, bosok sememi, motomu dikendi. Dengan begini. Awalamnya, apakah manusia tidak pernah melihat? Anna sesungguhnya kami Allah khalaqna menciptakan lahum bagi mereka. Siapa mereka itu? Manusia-manusia. Mimma amilat dari apa-apa. Aidina kekuasaan kami. An'aman binatang-binatang ternak. Apakah manusia tidak pernah melihat bahwa kami telah menciptakan binatang ternak? Fahum dan mereka lahum malikun, mereka memiliki binatang ternak. Jadi sapi, kebo, normal ya ternak itu apa? Wedhus. Terus ini ngomong wedhus pun delok kula nggih. Rasa dan lain-lain. Ini ternak. Kamu miliki semua. Sang pemilik niku Allah. Napa? Bahasa Quran Malik. Allah niku Malik, Pak. Yang memiliki menguasakan kepada kita. Contohnya nggih, kula enggak ada kitab niki, Pak. Pun. Kula pemilik kitab niki. Terus kepada Ustaz Anan. Ustaz Anan, pun niki sampeyan miliki nggih. Jadi kita itu dikuasakan oleh Allah untuk memiliki semuanya. Apa prosesnya? Wadallalna, kami tundukkan binatang ternak itu lahum untuk manusia. Kami yang menundukkan itu. Jadi udan itu Pak, milik Allah. Tapi kami tundukkan hujan itu kepada siapa? Manusia. Ini bahas binatang ternak. Faminha rakubuhu, sebagian binatang ternak itu untuk rokub. Napa rokub? Transportasi. Wa minha ya'kulun, sebagian diambil dagingnya untuk dimakan. Di sami lah, dengan tegal yang pembeli itu dari binatang ternak sing matang kok ada ini. Sate kambing, gulai kambing, normal ya. Sate sapi, menten. Oh, taruh dikirimi bro. Makanya cerita ini. Saya mau ceritanya mau ya. Walahum fiha manafi', dan bagi binatang ternak itu punya nilai manfaat kepada manusia. Wa masyarib, dan diambil air susunya. Saat ini nopo kewan ternak sing boten dicoba susu niku apa dicoba? Dulu susu sapi, susu kerbau, susu onta, terakhir susu kuda liar. Jadi main ngombe kuda liar kabeh wong. Afala yashkurun, kenapa mereka tidak bersyukur? Itu maknanya apa Bapak Ibu? Mulai sekarang berhati-hatilah dengan alam semesta. Jadi jangan dikira kita hidup itu sesama manusia. Kita hidup itu satu bersama malaikat, dua bersama jin, tiga bersama iblis atau setan, empat bersama alam semesta. Ojo ngira dhewe iku urip iku ini kita buat. Anak kula sing cilik iki masyaallah, ini delok kucing sak ngobrol. Kucing ngobrol. Suwe ngobrol ya, kucing kata. Ya ngomong tadi. Semangat tak ngobrol. Dulu.
Kemana ya? Jeruk. Ibu Banten nopo Pinang. Senengan kula duwe apa sing kucing. Paras kabeh tak keluarga. Paras kabeh. Lah corona ya kucing ya. Corona bojo. Jadi kucing kan. Jadi panjenengan sekarang nggih, enten wali-wali zaman rumiyin itu sering dijenengi wong gendeng. Hampir seluruh wali itu orang masyarakat itu mengatakan dia gila. Karena wali itu kalau di masyarakat nggak sampai ngomong, tapi ngomong tentang alam semesta, kadang ngomong ngarepe dhewe, ngomongnya ngarepe kita, nggih, masya Allah. Kenapa Pak mereka wali-wali itu seneng ngomong ambek kewan, seneng ambek wit-witan, gak seneng ngomong, tapi seneng ngomong ambek menungso napa? Sebab wit-witan itu gak bojo aja ngomong. Kewan itu gak bojoan. Tapi ini ngomong ambek menungso, isine bojo. Cuman hanya orang-orang tertentu yang memiliki sensitivitas terhadap alam semesta yang mengatakan seperti itu. Lucu, senengannya ngomong apa? Wali Songo ya. Wali Songo ini kalau teliti loh, Pak. Kalau kepingin mengembangkan masalah ini kita ilmu lian. Jadi syariat ini tetap kita kerjakan, Pak. Itu tapi ada hakikat ini harus kita ungkap. Wali Songo ini kalau pelajaran kepada kita bahwa ada 3 karakter manusia. 1, ada manusia itu yang ingin dan senang berdialog dengan air laut, pantai. Jadi kalau mau kepingin refreshing itu senang nang pantai, makanya ada wali itu yang hidupnya di pantai. Contoh Sunan Bonang, pantai, dan beberapa wali yang lain. Jadi enten malih wali ini sing seneng nang gunung. Mboten wali tok, nabi nggih enten, Pak. Rumiyin nabi sing seneng teng pantai sinten? Nabi Allah Khidir alaihissalam. Enten malih nabi sing seneng nang gunung ya Rasulullah dhewe niku. Makane Rasulullah niku uripin teng gunung. Enten cerita Gunung Nur, Jabal Sur, Jabal Uhud, Jabal Ubes. Nabi juga pernah ke pantai juga. Jadi mereka itu ingin merenung, bertahanus, menyendiri. Nah yang ketiga ini karakter itu justru di keramaian. Ada orang wali itu yang menemukan Allah justru di keramaian. Sunan Ampel, di gunung Sunan Muria. Nanti Sunan Muria ini, nanti itu panan gitu. Udah ngocek Pak Dewa. Ya. Kira-kira jamaah memiliki milih sendiri. Karakter sendiri. Seneng pantai, seneng gunung, nopo keramaian. Kayak sing nomor telu iki ya. Ibu-ibu dulu kan senengane pasar sampai mall. Makanya sudah kabeh tengah-tengah kota iki. Mulia ke gunung. Jadi jangan sepelekan kejadian-kejadian alam. Maka ulama-ulama itu ketika ada fenomena alam, apakah banjir, longsor atau apapun bentuknya, mereka berdoa kepada Allah, datang ke tempat itu dan mengajak dialog. Tolong boleh, ojo nganggu awak dewi seperti dialog. Kalau ini balik terakhir ini ku enten tanah dan daerah sepanjang itu tanah ini jenis strategis, cuma jadi ini makhluk halus kau wadah jin demit mau jadi kau wadah begitu. Akhirnya kalau dijaga oleh ada guru manusia menjadi mereka lu mau disini aku sama kami itu sudah mau kami teman-teman dialog yang dikasih dialog kalau sama ini setelah itu selesai sekarang dibeli tanahnya tidak ada masalah. Dulu katanya dibeli sing tuku mesti mati ya terus tahu dituku saya lagi di pondasi, sing pondasi tukangnya mati kabeh. Ayo kita biasakan berdialog dengan alam, karena bagaimanapun mereka adalah jiwa rina.
Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihi. Cuma jangan gitu terlalu pede ngono lho Pak. Maksudnya kan aku sampean mlaku moro-moro ono wit-witan. Aku mlaku wit-witan kok ndiro ini. Apa aku termasuk wali? Iya, wali-wali daya. Boten pada urusan kewalian, nggih boten jenengan sing krasa, wong liya sing krasa. Wali lho awake dhewe lho karane wali. Nabi niku awake dhewe boten nek nabi. Orang lain yang melaksa. Ngeten Pak nggih. Kadang-kadang ngomong ngaji tapi rumusnya salah. Hidup biasa-biasa saja. Kalaulah ada derajat kewalian biar orang yang melihat. Dan biar Allah yang menampakkan itu. Tidak usah ngomongso, apa malah ngakoni atau ngeklaim. Rumah itu enten siapa itu jenenge? Almarhum Gus apa itu? Jamaah ngadapan. Ada sebut lah. Lah Gus niki seneng kali kula. Seneng kali kula. Sing duwe kadang sewu kan orangnya jamaah salat. Napa kok seneng? Kira-kira namanya seneng kok nggih. Pokoknya ini donga niku mesti kula padahal enten yai sepuh sedaya. Dan enten acara majelis sholawat niku yai sepuh diundang sedaya. Dan konsekuensi ngundang yai sepuh niku nggih maaf memberi transportasi, nyamoni. Enten yai 20 gitu sangone kabeh. Lah sangon niku mboten kok gede kata-kata sedaya. Terus lalu gak ada cantri itu anak buah kakak. Itu nanti yang datang kiai siapa itu tahu santrinya, tahu. Jadi dari jauh sudah disambut. Lawak kali itu kalau ini kesupen ditelepon Gus nih. Jadi bodi satu sakit. Loh, kenapa Gus? Lu sakit ya karena majelis zikir. Loh, pulau kali ya. Kalau kata supermon nih, mungkin geriannya kan celak beri, nampak celana jin, kaosan, kalau betul-betul salah nih, betul apa saya nih, ini soalnya yang dong sampai, biasanya kiai ini kelas harungan, sebanan kata sendiri itu lah, kiai, tapi saya turun dari mobil Bapak Ibu sekalian. Ini santrinya masih keratus doang. Mogok sangat lagi. Saya lah ini mulai kita kiai ya. Nah ini kiai Pak. Sarungan, sebanan, kiai. Tapi di stop kalau santri. Saya nggak salah betul mau. Mogok sampai dikuandeng tadi. Si kiai ini di stop. Maaf loh saya ini kiai. Sing buri pulau kurung. Saya kiai. Barangkali mau saya kiai ya. Terakhir malah saya kiai. Jadi dia balik mengaku untuk bisa masuk ke majelis dalam itu Pak. Ngomong aku kiai mau begitu lah. Gak direken ada santri. Lah kula niki saken, kan kula ngomongnya Mas, tolong itu Pak Kiai. Kalau kita pakai kiai, kalau niku loh, kiai niku sama jalan ber, tidak bisa Pak Ustaz. Ini amanah dari Gus. Yang lain tidak boleh masuk, bisa mentok. Tak dulu ya Allah sangat nih. Jadi lo nggak terjopo nih. Kalau apa-apa. Jadi hal-hal yang sifatnya kebaikan itu tidak perlu diakui. Biarlah masyarakat yang mengakui atas petunjuk dari Allah. Makanya derajat itu betul usah Pak boleh biasa-biasa. Hiduplah yang wajar-wajar saya, yang wajar-wajar saja. Minongko kok panjenengan iku asal derajat. Biarlah Allah yang mengatur itu. Jadi betul usah. Sepanjang nggih, kula iki kiai nggih. Tambah ndak derajat sih. Ya Allah. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil
semuanya bersujud kepada beliau, alam semesta bersujud kepada beliau. Amana bihi dzab, pernah ada kata-kata dalam Bible itu amana bihi dzab, biawak saja itu beriman kepada Rasulullah, pohon-pohon sujud kepada Rasulullah semuanya. Jadi konteks sujud di sini ini bukan konteks mereka itu menyembah kepada Rasulullah, bukan Bapak Ibu. Seperti hanya perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, usjudu li Adam. Sujudnya bukan sujud ta'abbudan, tapi sujudnya ihtiraman. Sujud bukan menghamba, tapi menghormati. Kalau tahun pinten itu Bapak Ibu diundangkan Jogja, terus ketangge Sultan, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono. Dan memang baru kali itu saya tahu bagaimana tradisi keraton. Ya Allah, abdi dalam itu, abdi dalam. Ini kan Sultan dulu ini nunduk yang setelah sampai men ini untuk tackle. Kalau menyiapkan sesuatu itu betul mantul melaku dengan jenengan nunduk. Nah kalau kalian konco ini orang modern lah. Jadi jauh-jauhnya. Syirik. Mantap loh. Syirik. Kau lau apa masalah syirik? Mana mau? Keimanan kalau lagi masalah syirik. Mana mau? Wis kita nikmati pemandangan ini. Nanti belajar mari acara itu ayo belajar sinawang lho. Kali ini kesyirikan, kemungkaran, kebatilan. Ya Allah, kok diusir kok ini kok. Sebenarnya mau ikuti. Akhirnya mata itu, ya apa diskusi. Tidak boleh itu berlebihan menyembah manusia. Jangan. Al-Quran itu sendiri ada keterangan bahwa Allah pernah memerintahkan manusia itu bersujud kepada manusia. Manusia itu bertasbih kepada manusia. Contohnya, malaikat diperintahkan Allah sujud kepada Adam. Ayatnya jelas, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kemudian Rasulullah ketika di Buhairah, cerita kalau begini, alam semesta semuanya sujud kepada Nabi. Sujud kalau loroca, siji sujud karena ta'abudan, karena penyembahan, itu kita kepada Allah. Tapi ada sujud ihtiraman untuk penghormatan, itu pun diperintahkan Allah. Sekarang masalah. Mereka juga menyembah Allah, tapi mereka menghormati sultan. Sami kali awak dewi sebagai anak ini menyembah kepada Allah, tapi kita tunjukkan penghormatan kepada orang tua, sungkem. Kalau ini enten santri Pak, nek salaman itu diwalik itu enten pol wis. Diwalik sampai pegel lho. Nah, wis siji ae nek jane akhirnya kula niki kali jenengan hormat ya. Yo hormat, aku sih kesel rek. Hormat tapi aja kesel nopo. Pandine salaman kasih katan bisa. Menuambu Pak. Anakku belum. Ya, ini berpikir begitu Bapak Ibu. Baik. Saya menjelaskan tentang bagaimana respon alam semesta terhadap orang-orang yang dipilih oleh Allah, baik itu nabi, baik itu wali, ataupun orang-orang soleh yang ada di muka bumi ini. Kadang-kadang goyolan ini, kalau ini pada kali yai tidak ngelarung, larung ini sepi. Ayo terus nang sepet nonton nyai biasanya mboten encok ya sepet nonton. Nah, masih gak enak dhewe luwe ya. Delok liyane wae terus mlebu ae. Ngomong ngoten niku. Ditedoyo enak, sego pecel enak. Niku ape niku encok. Wah. Mboten-mboten. Awak dhewe kan bayar pinten, Bu? Sedaya kali welas nak mantan jalan bok gemperu beres antri sing tumbas ning lan kula mana bawa dhewe semua pi kaya ngoten iso antri tapi di sini ini gak ngomong sapa
dimanapun dia duduk, dimanapun dia berada, selalu membawa barokah. Wah, antri, uyan, gak kamot. Sampai katakan. Jadi oleh buka rezeki ini Allah Ta'ala perlu mengirimkan orang-orang baik, orang-orang soleh masuk ke warung itu dulu, kemudian baru orang banyak itu datang. Orang sih ngomong tapi ketepaan mawon. Oh, kok ketepaan? Nggak orang ketepaan itu Pak. Kan gitu ya. Nggak ada. Oh, hidupnya diatur sama Allah. Kok mana? Napa jenenge? Godhong logrok ngeten mawon. Lapor wae logrok. Kok ketepaan logrok. Kok iso niku lho. Mboten enten ketepaan Bapak Ibu. Kula jenengan nggawe iki mboten ketepaan. Ente sing noto. Jadi pengaruh orang-orang soleh, orang-orang baik. Ini wong soleh loh Pak. Kelarasan kenapa soleh tuh begini. Tadi tepak marah loh. Ini wong soleh. Nah dia wali, nah dia nabi. Perjalanan dugi budi Mekah berarti teng Syam. Niku diderekaken kalian sinten? Namanya wong lanang jenenge Maisarah. Maisarah itu orang kepercayaan Ibunda Khadijah. Dari Maisarah ini Bapak Ibu nanti akan memunculkan, nanti ada cerita nih. Ketika di Syam itu beliau menyaksikan bahwa pada saat ke Syam dengan cuaca yang panas, niku Masya Allah, awan itu naungi tudhilluhul ghamama tuti'uhus sahari, seperti mereka itu taat kepada Rasulullah. Onta-onta yang sakit itu didoni oleh Rasulullah waras. Padahal itu belum diangkat menjadi nabi loh, belum diangkat. Tapi tanda-tanda nubuah itu ada. Masya Allah. Bon. Pada waktu usia 15 tahun, 15 tahun itu sampai adik-adik ini 15 tahun ya. Umur berapa? Apa? Kelas berapa di sekolah Mas? 15 tahun ya. SMP. Gini 15 tahun. Rasulullah ini umurnya sampai ini. Meletuslah namanya perang Fijar. Kita sekarang bahas perang Fijar. Antara pihak Quraisy bersama dengan Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah. Karena pertimbangan usia dan kedudukan terpandang, pada awal mulanya pihak Qais lah yang mendapatkan kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy dan Kinanah. Disebut perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram di bulan-bulan haram. Apa urusannya dengan Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergabung dalam peperangan ini. Jadi umur 15 ini berkenal perang Nabi juga. Jadi sekarang kitab ini menjelaskan kalau dengan bahwa Nabi itu mulai kecil memang dididik untuk menjadi pemimpin. Kenapa Bapak Ibu? Calon pemimpin itu apa? Cirinya calon pemimpin itu apa? Dia hidup dalam konflik. Makanya dari kecil itu dia tahu ngalami konflik, dia calon pemimpin. Coba lahir tanpa ayah, itu konflik itu. Ini pun problem. Beberapa tahun ditinggal ibunya, dititip baik, mati bisa. Sampai akhirnya dilamar pamannya. Mulai kecil diajar berdagang. Mulai kecil sudah ikut perang. Ini berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti bakal diangkat menjadi Nabi dan Rasul, niku disiapkan oleh Allah kemandiriannya. Berarti pengangkatan Nabi menjadi Rasul itu bukan instan, berproses. Sama kita ini, anak kecil itu kalau dari kecil sudah banyak sekali dia menerima masalah,
problem itu biasanya gede ini ganti Bapak. Tapi kalau anak kecil itu cenderung manja, kemudian hidup kesannya tidak ada problem, biasanya ya biasa. Makanya beda Bapak Ibu, anak-anak kecil produk pesantren kalian buatan ini beda. Kenapa hubungan kalian ini? Karena anak kecil itu kalau sudah masuk pesantren itu problemnya nggak ada. Mereka harus mandiri, membawa dewi, mereka itu harus bangun malam. Jadi jebolan pesantren itu beda. Kalau ada orang-orang ulama-ulama itu semuanya pasti jebolan pesantren. Maksudnya pesantren itu apa? Dilatih untuk hidup mandiri. Soro, mondok itu soro. Tapi soronya itu melatih kemandirian mereka. Tapi nek uang itu sih melok orang tuane Bapak Ibu, ya mesti manja. Makanya kadang-kadang mondok anak itu butuh mentolo saya. Pulau ini kadang-kadang pulang Bapak Ibu, keterangan pondok ini ya Allah. Padahal justru karena soro ini dia akan mandiri. Kadang-kadang dicuwi depan pondok ini ya Allah. Sampai enten sing nyeneni ngeten. Ya Allah Pak, sama ibu anak isi cilik kok di depan pondok gak sakno ta. Jadi ngomong sakno itu loh, buatan tenggori Bapak. Justru karena sakno itu dari pondok, supaya nanti dia besar itu kan nanti bisa kali napa Pak, nggak ada anak cilik itu pas subuh ngeten iki digugah buka subuh dari sing wedok. Terus apa? Sik cilik iku ada buka subuh kok Pak. Sakno. Loh, dek ini ku sakno arek cilik dibuka subuh. Niku sakno ini lho Pak. Niku bahaya. Wah, akhirnya gede ini belas kayak belum sholat subuh. Ya gara-gara sakno niku Pak. Jadi kata tiang itu sakno tengah, tapi justru sakno ini tuh mengakibatkan anak ini tidak bisa mandi. Tapi Rasulullah SAW itu dikondisikan oleh Allah dari lahir itu mandiri. Jadi dari Nabi ini buat bisa Nabi tahapan-tahapan sampai menuju nubuwah itu disetting oleh Allah benar-benar berproses. Dagang sakit. Kenapa kok diajarkan perang? Rasulullah 15 tahun bergabung dalam peperangan. Itu artinya Rasulullah sudah belajar tentang bagaimana manajemen konflik. Ada musuh, ada strategi. Ya. Jadi diajari masalah politik, diajari masalah ekonomi, diajari masalah normal. Kuatan Bapak Ibu. Tapi matang Rasulullah. Ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, matang Rasulullah. Fisiknya juga matang, mentalnya juga matang. Karena Nabi itu diceti yang difitnah, yang mental Bapak Ibu. Karena mulai kecil terbiasa dalam konflik dan perang. Yang ini manja Bapak. Manja itu apa? Kita terbiasa soro. Itu kena soro itu gak kuat. Kita cerita dan konco niku nggih konco di murid nikah. Lah sing wedok niku apik-apik wong wedok. Wong apik dilayani. Sampai masak, sampai mangan niku mboten cukup dimasak akhir, Pak. Didulang. Itu berjalan bertahun-tahun. Jadi nek dahar niku didulang sampai yakin nak mau semua ini kalau kaya ngene. Ayo Pak, ya lho ta. Ngapunten Pak Bumi, bedalu dipijeti kali semeter. Bedalu. Aku tanya nanti apa yang Pak. Mangane didulang, bedalu dipijeti. Nek enten motoran teng ngopeng niki. Kali teng ero, niku sing murah-murah semeter. Pak, telinganya mana Pak? Tak urek-urek Pak. Pak, irungmu di Pak, tahu apa? Nanti sampai di luar.
Didulang, dipijeti, diulet-ulet. Kalau nggih boten takon apa nek. Nek sing nyewa sing nedok gak takon. Cerita kula niki bersyukur Pak Ustaz. Punya istri yang baik sekali. Kadek dikongkon itu melatih kula sedaya. Padahal nggih blonjone biasa mawon kula. Terus cerita, akhirnya kula tegur. Pak, Bapak nggak boleh seperti itu namanya berlebihan. Boleh istri itu melayani suami, tapi harus ada batasan. Ini bojo semen itu Pak, itu berlebihan. Apa efeknya berlebihan? Engkau semen sering diservis kaya ngeten, terus bojo semen itu artinya gak enak, terus gak diladeni, semen stres. Wah, tapi itu sudah berjalan 3 tahun. Ya wis, boleh orang itu baik, tapi jangan berlebihan. Nek cara mangan dimasakno kon mateng deket meja dibarengi mangan. Cukup. Gak usah didulang. Kayak bocah cilik ae. Akhirnya betul Bapak Ibu. Suatu ketika ada masalah. Sehingga membuat istrinya itu tidak meladeni lagi. Biasanya mangan itu didulang, ini boleh didulang. Gitu siapa meja. Akhirnya jaluk, mama, suami apa? Makan diri kalau segera pemainnya langsung stres. Karena sering juga fasilitas nonton, sekali hilang fasilitas stres, munting. Kenapa? Karena sering dihilang. Beda ini jamaahnya. Berhubung gak tahu diri kan bujur, ya aman, nyantai. Atau ditulang mangan juga dewe, gak hanya masak-masak dewe, mie goreng juga dewe, aman saja. Ini kalau rumus kehidupan, maka berbahagia Bapak Ibu. Misalnya di bojo ada mereka, aman saja. Nah ya Pak sampean itu gak direken bojo kok nyantai, yuk ke diet ke pacar anak gak direken, makanya nyantai. Dia ini biasa dienak no, enak titik, stres ya. Tapi biasa gak enak titik, syukurin teman-teman Allah. Sampai nanti yang itu romanan salat duha. Biasa walau rakaat tambah sujud syukur. Pak, sampean kok dengan mau duhai walau rakaat tambah sujud syukur. Apa nikmat kepada Allah? Iya, apa nikmat kepada Allah? Apa nikmat? Bojo kula ora metu. Oh, bukan di bojo sampean ora metu, nikmat Allah. Aku mulai manten anyar iku dicelat. Tuh dino iki bojoku lara metu, anyar aku. Aku sujud syukur. Kayak sing ngoten iki tekal yang ngene putih ya. Jadi jangan dikira Rasulullah SAW disetting oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul itu instan, boten Pak, kecil dilatih oleh Allah. Ini pula pelajaran. Makanya kita itu bisa memprogres, progres itu Pak. Noto anak putu nih, kecil kan tadi gitu. Tidak dibiarkan Bapak itu. Loh, anakmu tidak pondok, tidak sekolah, nang Islam tidak. Lah kok ya apa pendidikan agama nih? Yo wis arek itu ditakdir oleh Allah dadi wong apik yo dadi nek kaya. Ya gak iso. Wong level nabi ditata oleh Allah. Diprogres oleh Allah. Per tahunnya itu Pak. Sejarah Nabi menunjukkan bahwa Nabi itu mulai lahir telah dipersiapkan oleh Allah bakal menjadi pemimpin dunia, pemimpin besar. Dapat mengenali sejarah-sejarah nek biar jadi ini rata-rata anak kiai ini udah bertabur begini. Ada sih ngomong kayak apa? Iya Bapak, tapi kan ditata kali apa ini? Plak. Kalau kita masuk uang itu sih rumongso ditata kali Bapak gua. Cilik kayak lagi. Sampai kalau nanti Allah seandainya dulu, kalau ini boleh ditata. Kalau itu modal gak kerasan, balik Pak. Balik itu dikancing kali Bapak Guru. Kalau berdoa, kalau mau turun teras, wah daripada turun teras, akhirnya balik ke pondok itu.
bahas agama mboten saged. Karena ditolong artinya bisa. Dan inilah yang dilakukan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau saja, kenapa tema perang Fijar ini dimasukkan dalam tema sirah? Itu seakan-akan Allah memberitakan kepada kita bahwa Nabi pun sejak awal dikenalkan dengan perang. Kenapa sih Pak perang itu? Konflik. Jadi diajarkan manajemen konflik. Perang itu sesuatu yang real dan nyata. Makanya ayat yang tadi, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurbul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian itu berperang. Wa huwa kurhun lakum, padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kamu benci itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi yang kamu cinta itu jelek buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah tahu, kalian tidak tahu. Dari segala level perang itu pasti akan terjadi. Minimal perang mulut berapa? Cinta suami istri. Ini mungkin perang levelnya cilik. Mungkin perang ambil tonggo, mungkin perang agak sedikit meningkat. Pada suatu saat kita juga harus perang. Makanya Rasulullah mengajarkan satu rahasia, ajarkan anakmu memanah, berkuda, berenang. Itu siap-siap ketika ada peperangan, dan pada saat itu nanti tidak ada teknologi, satelit, internet, mesin-mesin mati semua, tapi masih ada senjata. Nanti besok itu bakal akan ada masa di mana tidak ada lagi mesin, tidak ada lagi listrik, tidak ada sambungan satelit, semuanya manual. Jadi perang itu di numpak jalan teman. Perang itu harus menyeberang lautan atau sungai. Jadi, perang itu dengan senjata panah manual, tembak bisa esok berfungsi. Maka ajarkan anakmu memanah, berenang, berkuda. Saya ngerti kalau ini pun belajar sih boleh. Berenang ya, sing tengkali. Berkuda sama ya. Jadi nanti belajar berkuda. Jadi sementara pasal tur ini kan cara-cara yang segi kali ini. Kalau nanti teliti hadis ini Bapak Ibu, akhirnya kalau belajar jalan menuju jalan itu belajar berkuda. Mantan belajar berkuda, kalau kecelakaan tadi buat kantor. Wajar Bapak Ibu, numpak jalan itu masya Allah. Jalan temenan lagi, bukan jalan goyang, bukan jalan temenan itu kan. Itu kalori masya Allah keringat. Dan saya berpikir ya Allah, seandainya nanti alam semesta ini menjelang hari akhir itu tidak ada listrik, tidak ada mesin, tidak ada satelit, memang seharusnya kita harus bertumpu pada diri kita. Dan Rasulullah sejak dari itu sudah menyiapkan. Paling tidak pada dengan manah niku saged, renang niku saged, kuda niku saged. Renang saged sedaya nggih, renang nggih. Gaya napa Pak? Gaya batu. Jeblum ngono. Kula matur ngeten iki Pak. Alitan kula iki nyebrang ngaran Solo niku nate biyen. Nah niki gak tahu. Itu penting kok. Insya Allah semua yang didawuhkan sama Rasulullah itu akan terbukti betapa pentingnya olahraga yang dimaksud itu. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergabung itu bukan langsung bertemu perang, bukan? Kenapa pakaian Rasulullah? Mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Jadi memang level umur 15 tahun itu bukan level berperang secara langsung, tapi sudah punya peran. Kenapa? Bagian kelompok anak panah untuk diberikan kepada pamannya. Jadi untuk ditembakkan kembali kepada musuh. Cara apa? Mengambil peluru atau mengambil
mengambil amunisi. Tapi juga kan semerap Pak, caranya mana yang nopo, caranya perang yang nopo, apa juga itu. Saya ada cerita bagus Bapak Ibu. Ada anak kecil dulunya itu dia dipekerjakan untuk mengambil bola. Jadi pertandingan ada Pak. Ini nopo nih balik metu sing berdaya. Sekarang dia itu menjadi tim nasional. Sing bagian Joko Nobar itu sekarang ini menjadi tim nasional. Saya baca sejarahnya. Dulu pertama kali dia terjun di dunia persepak bolaan itu bagian Joko Nobar. Jadi kita di tim nasional. Sami kata Rasulullah. Biar pertama kali terjun ke peperangan Joko no anak panah, akhirnya menjadi panglima perang. Oke. Ya apa? Ya kira-kira sama nu kepengin ngelakuin apa nih Pak? Sakniki kepengin utang duit, ngopine utang, enggak gede dadi renten rene. Ditoto Pak nggih. Ditoto. Baik. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan cerita ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما يحب ربنا ويرضى. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. Udah ngantuk tadi. Siap Ustaz. Iya, insyaallah. Sendiri ya kalau begini.